Gini Mas Roy, ada yang pengen saya jelasin. Boleh. Jika orang di sekitar saya melakukan apa yang seperti Mas Bayu lakukan, menyadari kesalahannya, saya tidak ada dendam. Dan saya tidak perlu ngirim santet. Tapi perbuatan yang kamu lakukan udah terlanjur basah banget loh. Buru-buru tobat loh, Mas. Sayang banget. Saya ngerti sih posisi Bayu atau posisi orang lain. Mereka kan terkadang polos untuk bertanya gitu. Sebenarnya polos untuk bertanya gitu. Jadinya kesannya malah ngeremehin padahal sebenarnya enggak gitu. Mas jangan berdiri di sana, Mas. Terima kasih. Itu sebenarnya. Sepertinya saya harus ya. Iya. Mas Bayu, aku baca pikiran dia, Bayu. Dia tuh orangnya nyimpennya kalau udah satu kesalahan, Bayu. Kalau aku nih ada orang sebelah aku bully aku atau apa, sehari 2 hari aku nggak nyimpen, aku lupa. Nah ini saya lihat dia nyimpen, dia marah hal kecil doang ada, tapi bisa sampai 365 hari gitu, 1 tahun gitu dan segala macam. Agak sedikit bahaya sih. Mohon maaf ya Mas Cepi, saya lihat dia baik, nggak ganggu kamu, dan sepertinya partisipannya perlu dirangkul dan butuh kasih sayang, dan Bayu tampaknya harus merangkul si partisipannya karena memang dia butuh kasih sayang gitu. Dia panas dan minyak dan api kita jangan tambahin minyak goreng bensin, nanti akan tambah parah. Sebaiknya kita yang mempunyai akal sehat nih, Bayu, asik itu lebih ya udahlah kayak being yang Hanes. Ya udah Hanes, sincere, udah tulus dan rangkul. Apakah itu kan yang saya baca di pikiran saya kan betul Benar kan? sekali. Benar sekali ya. Kalau Asri nambahin tadi kan dia cerita waktu Kak Roy belum datang, dia kan tidak ada ngerasa punya teman yang baik di sekitar Mas Cepi. Jadi apalagi dengan kondisi seperti ini, kita yang di sini sudah mendengarkan cerita dia, perlu kita aku ngerasa iba kan harus lebih ngerangkul gitu loh, bersahabat, berteman, nggak apa-apa. Toh dia juga sebetulnya dia orang baik sih, gitu. Tidak ada orang jahat, gitu. Iya, Mas Cepi, saya tuh baca pikiran kamu. Oh benar-benar untuk si ini kamu ada 2 kubu nih. Berdua ya mereka ya, bisa mereka. begitu ya. Iya, karena yang satu berakal sehat, yang satunya lagi di luar nalar. Kita di tengah-tengah dong, Kak. Kita di tengah-tengah. Dan dia tuh sebenarnya minta dia kayak Bayu untuk peluk gitu, itu syakat. Seperti itu sih yang saya baca dari pikiran. Bersosialisasi di sini berarti. Betul kah? Betul sekali, Roy. Betul sekali katanya. Jadi Bayu, you know what? Mas Cepi, gini ya Mas Cepi, saya cuman mau nyampein sesuatu kalau kita kan mungkin kita nggak pernah tahu orang ke kita tuh seperti apa gitu sikapnya, cara mikirnya mereka seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi kita nggak pernah sendiri loh Mas. Selalu ada orang-orang yang peduli sama kita kok. Selalu ada orang-orang yang mau yang terbaik itu buat kita. Jadi nggak perlu dendam, nggak perlu marah sama orang lain kalau menurut saya. Saya baru kenal sama Mas Cepi. Mungkin saya di awal tadi menilai Mas Cepi salah, gak suka, tersinggung dengan penilaian saya. Tapi gak ada saya maksudnya untuk ngejahatin Mas Cepi. Ya saya minta maaf, dan saya cuma mau Mas Cepi tahu kalau kita semua gak pernah sendiri, termasuk Anda. Anda gak pernah sendiri kok. Gak perlu berteman sama makhluk yang selain manusia gitu. Makhluk hidup ada banyak kok. Gak perlu sama makhluk-makhluk astral yang justru malah bikin kita gak bisa mikir dengan logika. Saya sekali lagi minta maaf, oke? Kalau memang Anda mau berteman dengan saya, dengan Roy Kiyoshi, dengan Asri, kita sangat terbuka. Terbuka.
setelah ritual biasanya kepala kambing itu dibuang kemana? Tidak dibuang, Roy. Jadi Simpan. Akan saya kubur di sekitar pekarangan rumah. dikubur di pekarangan rumah. Warga masyarakat tidak pernah tahu ya tentang ini. Tidak tahu. Dan saya menguburnya juga malam, Roy. Pulang dari sini langsung dikubur. Iya. Udah banyak kepala kambingnya dikubur di rumah. Udah. 100 lebih. Wow. Setiap 1 bulan 1 kepala kambing ya kan Mas Cepi tadi bilang. Mas Cepi sebenarnya Udah lama dia Iya. juga. kalau ada dendam, ada tersinggung, ini susah cepet. Tapi semua maunya udah kita kasih tuh, udah kita ikutin, kita turutin harusnya. Ya. Ada banyak blood ya di badan dia tadi ya. Di sini. Maksudnya darah kambingnya pas lagi makan belecetan di dalam bajunya. Jadi itu yang nyebabin mungkin warna-warna bercak-bercak merah. Setelah saya melakukan seperti ini, yang saya rasakan adalah sebuah ketenangan. Dan saya merasa lebih berenergi kembali. Lebih kuat gitu ya, lebih powerful. Saya menangkap maksudnya datang ke mata batin ingin menembus mata batin, ingin memberikan sharing tampaknya bahwa ternyata ada loh gue gitu, ini gue gitu. Karena dia nggak punya tempat sharing, Iya, karena dia nggak ada tahu tempat ke sharing. siapa cerita Betul soal sekali. ini. Tapi dengan adanya dia sharing ini gue loh, dengan sharing aja sebenarnya secara logika dia butuh kasih sayang tau. Karena Iya, kan ini attention perhatian. dilihat banyak orang. Itu secara logika nih ya. Ini gue loh, ngapain dia kalau orang udah eksis, nggak usah kayak itu juga udah pasti sayang. Dia itu justru bentuk, ini adalah proyeksi pikiran kesepian gitu. Betul. Dari kecil sampai dewasa tuh dia tidak bahagia kalau saya bilang. Betul. Betul sekali ya. Betul sekali, Roy. Nah itu jadi Ngerasa dia tuh dikucilkan, ngerasa nggak ada teman, teman jahat. jahat. Jadinya dia kayak nunjukin eksistensinya. Di Memang rumah nggak ada kan, salahnya di sih. rumah kan memang dia efek. sendirian juga kan, nggak punya adik, nggak punya kakak. Betul. Itu pengaruh besar. Terpengaruh loh. Jadinya respon ketika dewasa ya jadi seperti ini gitu. Orang tuh ya sibuk ya Mas ya. Iya. Orang tua sibuk di rumah juga. Mereka nggak peduli. Perhatian. Nggak peduli. Siapa? Orang tua nggak peduli. Orang tua nggak peduli sama. Ya Masnya. makanya jadi ngerasa dia sendirian. Aduh, iya makanya. Jadi tuh Banyak saya faktor lihat ya. dia jadi cepet tersinggung, cepet marah karena nggak ada orang yang mau. Oke, sekarang saya tanya, malam ini gimana rasanya? Masih punya rasa amarah, punya rasa dendam, Rasa amarah itu tetap ada. rasa kesel, Mungkin kadarnya mungkin sedikit menurun. rasa Hanya sedikit kesendirian itu menurun. masih ada. Masih ada. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang sayang, nggak ada yang Justru mau tahu. banyak yang benci sama saya. Kalau mereka udah benci, ya udah matiin aja. Tapi kan di ruangan ini justru Nggak ada siapa yang yang benci. benci sekarang? Saya tadi udah membuktikan kalau saya nggak benci. Roy harus membuktikan. Roy Hah? tidak belum membuktikan, dia sudah menunjukkan kepada saya. Roy baik, Asri juga, apalagi yang Anda mau? Ini Roy gini. Pikiran saya pengen berhenti dari seperti ini itu tetap ada. Tapi naluri di hati tetap, Cepi, mereka benci kamu. Cepi, mereka benci kamu. Ada kayak tuntunan gitu kali, ada ajakan ya seperti itu ya. Iya, Mas Cepi, kamu jangan dengerin bisikan-bisikan itu mindset yang nggak bagus. Cepi, dia masuk ke kamu. Kamu tulis di kamar mandi kamu, saya orang yang bahagia, saya positif. Itu lebih saya bagus. Senang Iya kan? dengan. Iya, kamu tahu nggak apa yang saya lakukan tiap pagi? Jadi setiap saya bangun pagi, saya selalu lihat, Motivasi. wah terima kasih ya, saya punya jari 10 masih lengkap. Jadi Terus happy. besoknya lagi, aku bedain lagi. Iya. Kaki. Oh. Gitu. Aku punya kaki yang lurus gitu. Soalnya kan, mohon maaf, terkadang orang ada ya. Banyak ya. Jadi terus besok lagi Roy bersyukur, wah ranjang Roy enak. Kayak gitu. Jadi everyday itu kayak ngerasa grateful, bersyukur. Jadi sebenarnya salah satu cara supaya dia menghilangkan rasa dendam, rasa marahnya adalah dengan bersyukur. Bersyukur. Mengetahui apa yang dia dapat kan. Iya. Yang Saya pernah
rasanya pengen berhenti. Sampai kapan saya seperti ini? Tapi ada bisikan lagi ngomong, bagaimana kalau orang jahat sama kamu? Bagaimana kalau orang jahat sama kamu? Apakah kamu siap seperti dulu? Jangan. Jadi, ya saya emosi kembali. Ya. Kamu nggak boleh terpengaruh dengan mindset apakah orang jahat ini. Tidak boleh, justru Itu mungkin dari makhluk-makhluk yang dia Pasti temenin dong. itu. Iya, pasti. Yang pengaruh yang Pengaruh. 9 yang ya pokoknya teman-temannya Mas Cepi. betul. Tapi kalau teman-teman mempengaruhinya, namun Mas Cepinya kuat, nggak akan ada terjadi apa-apa. Yang penting dari sini sih sebenarnya, dari cara berpikir kita. Ya. Kalau kita nilai diri kita apa bodoh, kurang beruntung apa setiap pagi, aduh kok gini ya, kok gini, mengeluh, dendam dan segala macam, pasti itu. Ada yang masuk lagi ya tadi? Hah? Tangan Ingin mendekat. ada yang mendekat tadi, Mau tangannya mendekat. di situ. Oh, ya gitu. Ubah Ikut mindset, ngobrol maksudnya. ya, Mas Cepi. Ubah mindset pikiran. Percaya Tuhan? Percaya. Oke. Saya cuma mau tahu itu aja sih. Oke. Mudah-mudahan itu bisa menjadi kekuatan buat Mas Cepi berpikir lebih jernih lagi dan bersyukur sama apa yang sudah diberikan gitu. Kalau misalnya emang nggak tahu apa yang harus disyukuri, saran saya Mas ambil nafas dalam-dalam, bayangin terus kalau nggak bisa nafas dalam-dalam. Saya rasa itu satu hal simpel yang harus disyukuri deh. Iya, Ya nggak sih? betul. Banyak hal yang setiap hari aku bersyukur tiap hari. Walaupun di luaran sana ada bulian, walaupun di luar sana Masalah, juga ya. ada orang kurang respect sama Roy atau apa. Ini bukan curhat ya, tapi Roy itu bisa bertahan karena ya karena memang Roy sendiri yang harus bertahan. Jadi orang yang sana ngeganggu, jangan kita yang ngerespon gitu, kepancing. Terpancing. Jadi sama aja dong, kalau kepancing juga apa bedanya sama mereka tampilin yang udahlah, kayak hidup juga besok juga kita nggak pernah tahu kita hidupnya ada di bawah atau kita meninggal, kita nggak tahu. Itu aja, bersyukur. Kalau ada yang orang yang jahat sama kamu, kamu termasuk kategori bully juga kan, dibully, dihina gitu. Udahlah, mau apa lagi lah. Besok kita nggak tahu kapan kita masih bisa sehat atau enggak. Betul. Mas Cepi, terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Ingat sekali lagi bahwa Anda tidak sendiri dan kami semua mau menjadi teman Anda. Ya, boleh dibawa ini. Kayaknya tadi ada. Boleh dibungkus kainnya, dibawa, langsung dibawa. Ada. Oke. Serem ya. Kasihan. Oke. Terima Terima kasih, kasih. Mas Cepi. Terima kasih Mas Cepi telah berbagi cerita. Tiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tetapi dengan demikian, dia akan menemukan kebenaran di balik kesalahannya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan kami hari ini adalah Thomas dan juga Cepi. Seorang paranormal yang justru keluarganya sering diganggu. Dan tadi Cepi yang selalu merasa sendirian, sering dibully, yang akhirnya membuat dia dendam dan malah berteman dengan iblis. Iya. Gimana Roy? Kayak seperti ini harusnya diapain sih biar mereka nggak Dari salah gitu. sebenarnya sih dari pemahaman pola pikirnya dulu yang udah jiwanya yang dibenerin dulu sih, Iya. baru bisa ngilangin itu-itunya gitu. Oke. Asri. Thomas sama Cepi, menurut kamu gimana tuh tanggapan? Tanggapan aku yang pertama, kalau Mas Thomas itu rada-rada bisa diredamkan. Dia katanya tidak lagi dengan alat-alat yang aneh, ya kan? Kayak kerisnya udah disimpan di isolasi. Justru dia sekarang dengan cara berdoa, dengan doa-doa. Tapi tetap itu kan sangat harusnya tidak boleh dilakukan gitu. Apapun Iya. itu penyimpangan, ya kan? Jadi kita kayaknya dengan begini bisa melakukan itu. Padahal menurut aku tidak seperti itu. Apa yang kita dipikir bisa lakukan ya lakukan, tapi tidak dengan cara yang aneh-aneh dengan minta tolong ke paranormal seperti Mas Thomas. Kalau yang kedua ini justru iba banget ya Kak gitu.
Dia ngerasa kesepian, tidak punya adik atau kakak. Di rumah pun dia ngerasa orang tuanya tidak peduli. Gitu. Seolah-olah hidupnya tuh buktikan ke Iya, orang lain. gitu. itu pengaruh mungkin dia, maaf ya, bukannya di sini menyalahkan kedua orang tuanya Mas Cepi, justru harusnya dirangkul di orang-orang terdekat dulu, gitu. Dibenahin dulu, dikasih tahu pengarahan dulu, gitu. Iya. Mudah-mudahan sih kalau kita ketemu sama orang-orang itu bisa kita rangkul Iya, betul. supaya nggak salah jalan lagi kali ya. Betul. Roy. Iya, saya lihat Bayu cukup sabar juga tadi untuk menangani orang yang Sabar. Tadi sabar hampir udah, gila. Aduh. ini gimana ini? Iya. Ini gimana ini? Udah bukan sabar lagi, bukannya sabar. Gue nggak tahu harus ngapain gitu. Iya sih. Ya udah kalau gitu Asri, terima kasih Sama-sama sudah Mas hadir. Bayu, Sukses untuk sama-sama. semua hadirnya. Kak Roy, makasih juga. Terima kasih juga Diundang sama-sama. lagi Terima sini. kasih udah menjelaskan buat Betul. saya dan semua yang ada di sini juga dan pemirsa di rumah. Pemirsa, jangan pernah merasa bangga atas apa yang telah Anda perbuat. Tapi tumbuhkanlah kerendahan hati yang ada di balik kebanggaan yang Anda rasakan. Kisah-kisah menarik selanjutnya akan kami hadirkan di